Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Mata kuliah Industri Peternakan hari ini dengan topik industri pakan. Industri pakan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu bahan pakan, baik secara manual, mekanis, dan kimia, menjadi suatu pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrien ternak. Secara teknis dan operasional, kecenderungan industri pakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan penggunaan teknologi, dan yang kedua, berdasarkan skala usaha. Berdasarkan penggunaan teknologi, industri pakan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, industri pakan modern, dan yang kedua, industri pakan manual. Apa itu industri pakan modern? Jadi industri pakan dengan teknologi modern merupakan industri dengan skala usaha yang besar, di mana pada umumnya hasil produksinya dalam bentuk pelet dan mes yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pakan konsentrat unggas, baik broiler dan layer, ayam pedaging dan petelur, kemudian juga babi dan sapi. Industri pakan manual merupakan industri dengan skala usaha kecil, di mana pada umumnya hasil produksinya dalam bentuk mes atau tepung, yang pencampurannya juga dilakukan secara manual. Nah, skala usaha industri atau pabrik pakan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Ada skala kecil, kemudian skala menengah, dan skala besar. Kalau skala kecil, tingkat produksi kira-kira 1 ton per jam. Itu menggunakan teknologi manual dan peralatan yang sederhana. Kalau skala menengah, tingkat produksi kira-kira 10 ton per jam, menggunakan teknologi semi-otomatis. Sedangkan skala besar, tingkat produksi 25 ton per jam, menggunakan teknologi otomatis. Industri dan atau pabrik pakan pada skala usaha besar juga mengembangkan olah kemitraan dan bahkan menguasai hampir seluruh subsistem dari hulu sampai dengan ke hilir. Nah, jenis atau penggolongan industri pakan ini berdasarkan 3 hal. Ya, yang pertama, kemampuan produksi, kemudian yang kedua, tenaga kerja, dan yang ketiga, permodalan. Jadi sekali lagi, penggolongan industri pakan ini berdasarkan 3 hal, kemampuan produksi, tenaga kerja, dan permodalan. Kalau berdasarkan tenaga kerja, industri pakan besar dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang. Jadi industri pakan besar itu jumlah tenaga kerjanya lebih besar dari 100 orang. Kalau industri pakan sedang, jumlah tenaga kerja pada kisaran 20 sampai dengan 99 orang. Kalau industri pakan kecil, jumlah tenaga kerjanya 5 sampai 19 orang. Sedangkan industri pakan skala rumah tangga, jumlah tenaga kerja itu hanya 1 sampai dengan 4 orang. Itu berdasarkan tenaga kerja. Selanjutnya, yang berdasarkan permodalan. Ya, ada usaha kecil. Usaha kecil ada menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tipe industri skala kecil memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan pabrik, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar. Usaha kecil kalau menurut keputusan Menperindak nomor 254
tahun 97, nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta. Yang tidak termasuk di dalamnya nilai tanah maupun bangunan. Nah, kita masuk sekarang pada perencanaan industri pakan. Yang pertama, penentuan jenis produk yang akan diproduksi. Apakah jenis produk itu konsentrat mungkin, tetapi juga jenis ternak. Dan kemudian ada umur ternak. Kalau kita menentukan jenis produk yang akan kita produksi, kita harus mempertimbangkan ya jenis produknya, kemudian jenis ternaknya, kemudian umur ternak. Kemudian yang kedua, penentuan kapasitas produksi. Ini tergantung pada permintaan yang pertama. Ya, jumlah permintaan akan sangat ditentukan tentunya oleh banyaknya usaha peternakan yang dikembangkan di suatu tempat. Misalnya pada suatu daerah tertentu, populasi ternak apa yang banyak. Itu kadang-kala berbeda-beda untuk setiap lokasi atau setiap wilayah mungkin. Luas pasar juga. Yang kedua itu, faktor yang menentukan. Sejauh mana jangkauan penyaluran produk. Apakah itu kebutuhan lokal mungkin, kebutuhan luar daerah, dan sebagainya. Ini menyangkut perencanaan industri pakan. Kemudian yang tiga, penentuan bahan baku yang akan digunakan. Itu tergantung pada jenis konsentrat atau formula ransum yang akan diproduksi. Kemudian apakah itu pakan sumber protein, apakah itu pakan sumber energi, apakah itu pakan sumber mineral atau vitamin misalnya. Jadi penentuan bahan baku yang akan digunakan tergantung pada jenis formula ransum yang akan diproduksi, jenis konsentrat, ya, sebagai pakan sumber proteinkah, sumber energikah, atau sumber mineral maupun vitamin. Kemudian yang keempat, penentuan jenis alat atau spesifikasi alat sesuai kebutuhan. Itu tergantung pada apa? Yang pertama, jenis konsentrat atau formula ransum yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, bentuk atau ukuran pakan yang akan diproduksi. Apakah itu mesh, apa itu crumble, kemudian juga pellet, bentuk kubus, dan lain-lain. Selanjutnya alat utama yang digunakan, apakah itu mesin giling mungkin, mesin pencampur, mesin pellet, dan sebagainya. Ini adalah gambaran misalnya tata letak pabrik pakan. Tata letak pabrik pakan yang baik ya dalam suatu industri peternakan itu sangat menentukan maju tidaknya suatu industri pakan. Artinya dengan tata letak pabrik pakan yang baik, yang cocok, ini memungkinkan pabrik pakan tersebut sebagai bagian dari industri peternakan ini apakah akan maju ataupun tidak, apakah akan menguntungkan ataupun tidak. Barangkali nanti diuraikan pada waktu dan lain kesempatan pada materi yang selanjutnya. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat siang dan salam sehat selalu.